Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia VAF dengan NIM 211369109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat dan horizon tanah. Pada sifat-sifat dan horizon tanah, setidaknya ada 5 yang akan kita bahas, yaitu sifat fisika, sifat kimia, sifat biologi, pelapukan, dan horizon tanah. Yang pertama kita masuk pada sifat fisika. Jadi, apa itu sifat fisika? Sifat fisika tanah adalah sifat-sifat tanah yang ditentukan oleh bahan penyusunnya. Nah, sifat fisika tanah itu mencakup tekstur, struktur, konsistensi, dan lunas tanah. Selain itu juga terdapat beberapa sifat fisik tanah lainnya, yaitu kembang kerut, berat volume atau BF, dan berat jenis atau BJ. Dan ada porositas, permeabilitas, warna tanah, dan bercak tanah. Yang pertama, kita masuk pada tekstur. Jadi, tekstur tanah adalah perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu, dan lempung. Nah, tekstur ini menggambarkan komposisi ukuran butir partikel penyusun tanah yang merupakan sifat fisik dasar dan berpengaruh terhadap sifat lainnya. Secara umum, dengan mengetahui tekstur, maka kita akan dapat mengetahui porositas, daya tahan terhadap air, ketersediaan air, mudah tidaknya diolah, laju infiltrasi, konsistensi, kandungan hara, dan kebutuhan air. Nah, segitiga kelas tekstur tanah atau USDA itu membagi 12 kelas tekstur yang paling kasar, yaitu pasiran sampai halus, clay. Nah, penetapan kelas tekstur itu dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk secara kualitatif, itu dengan membasahi tanah lalu dipijit-pijit. Apabila dia pasir, maka akan terasa kasar. Apabila debu akan terasa licin, atau clay, maka akan terasa liat atau plastis dan lengket. Kemudian kuantitatif. Nah, dengan analisis mekanik atau granuler lebih teliti. Ini dilakukan di laboratorium. Kemudian ada struktur. Jadi, struktur tanah ini adalah susunan butir primer tanah yang secara alami berbentuk tertentu yang dibatasi oleh bidang agregat. Struktur tanah itu menggambarkan bentuk, ukuran, kuat lemahnya agregat tanah dalam kondisi yang alami. Untuk penetapan struktur tanah di lapangan itu cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengayaan segenggam tanah dengan tangan. Nah, bentuk agregat kompak yang tertinggal itu merupakan bentuk dari struktur tanah. Tipe struktur tanah utama ada 6, yaitu bentuk butir tunggal, seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada granular, ada gumpal, ada prisma, ada lempeng, dan ada masif. Dari keenam bentuk utama tersebut itu akan menghasilkan 7 tipe struktur tanah lainnya. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi adalah bentuk kerja fisik adhesi atau renggangan partikel dan kohesi atau tarikan partikel. Nah, pada berbagai tingkat lengas. Konsistensi ini menggambarkan kondisi alami yang dipunyai oleh partikel tanah dalam menerima beban atau tekanan. Secara umum itu dapat dinyatakan bahwa konsistensi paling besar itu ada pada keadaan kering karena gaya kohesinya, atau konsistensi sedang saat lembab karena adanya gaya adhesi, sementara konsistensi yang rendah itu karena adanya jenuh air. Nah, penentuan konsistensi tanah ini dapat dilakukan pada 3 fase keadaan, yaitu ada tanah basah, tanah lembab, dan tanah kering. Untuk tanah basah, yaitu kandungan air yang di atas kapasitas lapangan, terbagi menjadi 2, yaitu kelekatan atau kekuatan melekat dengan benda lain, dengan sifatnya yang tidak lekat, agak lekat, lekat, dan sangat lekat. Kemudian ada plastisitas, yaitu kemampuan tanah dalam membentuk gulungan. Itu ada tidak plastis, agak plastis, plastis, dan sangat plastis. Kemudian ada tanah lembab, yaitu kandungan air yang mendekati kapasitas lapangan. Sifatnya itu ada yang gembur, teguh, sangat teguh, dan luar biasa teguh. Kemudian yang terakhir ada tanah kering, yaitu tanah dalam keadaan kering. Sifatnya ini lepas, lunak, agak keras, keras, sangat keras, dan luar biasa keras. Kemudian ada lengas tanah. Jadi, kadar dan ketersediaan lengas tanah itu secara umum bervariasi, terutama tergantung pada tekstur tanahnya, kadar bahan organik tanah, senyawa kimia, dan kedalaman solum atau lapisan tanah. Di samping itu, faktor iklim dan tanaman juga menentukan kadar dan ketersediaan lengas tanah. Nah, faktor iklim yang berpengaruh itu meliputi hujan, temperatur, dan kecepatan yang pada prinsipnya ini terkait dengan suplai air dan evapotranspirasi. Yang kedua ada sifat kimia. Jadi, perilaku kimiawi tanah itu dapat didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi fisika kimia dan kimia yang berlangsung antar penyusun tanah, serta antar penyusun tanah dan batuan yang ditambahkan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk atau pembenahan tanah lainnya. Adapun susunan kimia, yaitu tanah sebagai tubuh alami memiliki susunan kimia yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari suatu waktu ke waktu lainnya. Hal ini terjadi karena dikendalikan oleh faktor pembentukannya.
Nah, adapun susunan kimia permukaan tanah itu adalah bahan organik, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Unsur-unsur kimia tanah tersebut nantinya akan berperan sebagai pemasok unsur hara bagi vegetasi. Kemudian ada bahan organik. Jadi bahan organik ini tersusun dari sisa tanaman dan hewan dalam tanah, serta sisa vegetasi seperti daun, akar, batang, sisa pembakaran, kotoran hewan, hewan mati, dan sisa kehidupan lainnya. Bahan organik di lapisan atas itu dipengaruhi oleh iklim, sifat tanah, vegetasi, dan hubungan antara tanah dan air. Organik tanah itu berperan dalam pembentuk struktur tanah, penahan gerakan gas tanah, sumber unsur hara tanah, dan sumber energi dasar hidup dalam tanah. Nah, secara umum bahan organik itu terdiri dari air 75% dan kering 25%. Kemudian ada ion tanah. Jadi sebuah atom netral yang kehilangan elektron itu dianggap memiliki muatan positif. Itu dikenal sebagai kation. Sementara sebuah atom yang memperoleh kelebihan sebuah elektron itu dianggap memiliki muatan negatif. Ini dianggap sebagai anion. Nah, anion dan kation di dalam tanah itu berbentuk koloid. Jadi, koloid itu apa? Koloid ini adalah sistem berfase 2 yang tersusun atas partikel berukuran sangat halus atau dispersi dan terlarut, yaitu terdispersi. Kemudian ada pH tanah. Jadi reaksi tanah ini merupakan keasaman atau kebasaan tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Nah, faktor yang mempengaruhi pH tanah itu sangat beragam. Di antaranya adalah tipe vegetasi, drainase tanah internal, aktivitas manusia, jenis bahan inti tanah, serta curah hujan. Jika larutan tanah itu terlalu masam atau pH-nya kurang dari 4, maka tanaman itu tidak dapat memanfaatkan NPK dan zat hara lain yang mereka butuhkan. Kemudian ada sifat biologi. Jadi biologi tanah itu membahas tentang organisme yang hidup di dalam tanah, yaitu organisme tanah merupakan semua jasad hidup yang terdapat di dalam tanah dengan berbagai peran dalam pembentukan dan perkembangan tanah pada aspek organik tanah. Kemudian ada klasifikasi organisme tanah. Jadi organisme itu terbagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan dengan ukuran yang berbeda. Untuk hewan, yang pertama ada mikrofauna dan makrofauna. Untuk hewan yang mikrofauna, itu jenisnya ada nematoda, protozoa, retivera, dengan perannya sebagai dekomposisi. Kemudian hewan makrofauna, jenisnya itu adalah tupai, tikus, cacing, rayap, semut, lipan, dan jangkrik, serta lain-lainnya, yaitu berperan sebagai pelubang tanah. Kemudian tumbuhan juga terbagi menjadi dua ukuran, yaitu mikroflora dan makroflora. Untuk mikroflora, jenisnya itu ada Actinomycetes, ganggang alga, cendawan atau fungi, dan bakteri. Perannya itu sebagai dekomposisi, fiksasi, dan siklus unsur. Dan untuk tumbuhan makroflora, itu jenisnya ada akar tanaman, di mana perannya itu sebagai pelubang tanah sumber organik. Yang keempat ada pelapukan. Jadi, pelapukan ini adalah proses hancurnya atau lapuknya batuan dari ukuran besar menjadi kecil. Faktor penyebab utama pelapukan ini adalah iklim. Oleh karena itu, istilah pelapukan itu disebut dengan weathering. Nah, unsur iklim yang paling berperan dalam temperatur udara dan curah hujan. Pelapukan ini dapat terjadi dengan atau tanpa adanya perubahan susunan kimia, bahan asal desintegrasi. Tetapi, dapat juga terjadi perubahan kimia dari bahan asal dan bahan yang terbentuk atau dekomposisi. Yang pertama kita masuk pada desintegrasi. Jadi desintegrasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ada temperatur, air, dan angin. Untuk temperatur, fluktuasi temperatur udara harian itu merupakan faktor utama terjadinya desintegrasi. Adanya suhu yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari itu menyebabkan proses pengembangan dan pengkerutan berjalan intensif, sehingga batuan itu mudah lapuk. Kemudian ada air. Air ini tetesan air hujan contohnya. Jadi tetesan air hujan dalam waktu yang lama jika mengenai batuan itu akan dapat menyebabkan lapisan batuan paling atas mengalami pengelupasan sedikit demi sedikit. Sedangkan adanya aliran air permukaan yang membawa sedimen itu dapat menyebabkan terjadinya proses pengipisan batuan. Dan yang terakhir ada angin. Jadi angin di daerah tropis desintegrasi yang diakibatkan oleh aktivitas angin yang sangat kecil. Namun di daerah arid atau gurun, angin itu mempunyai peranan yang cukup besar. Kecepatan angin yang tinggi di daerah gurun itu dapat menerbangkan pasir-pasir dan menggerus batuan sehingga banyak batuan yang bentuknya seperti jamur. Kemudian ada dekomposisi. Nah, pelapukan kimia adalah pecahnya batuan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan terjadinya perubahan susunan kimia. Syarat berlangsungnya pelapukan kimia ini adalah adanya air. Nah, pelapukan kimia ini akan menyebabkan mineral terlarut dan mengubah strukturnya sehingga terfragmentasi. Tanah yang dihasilkan oleh adanya dekomposisi itu sangat berbeda dengan susunan kimia bahan induknya.
Pada dasarnya, proses dekomposisi ini dapat disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, air, larutan. Untuk tumbuh-tumbuhan, itu ada akar-akar tumbuhan tinggi, mempunyai peranan yang sangat kuat dalam proses dekomposisi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kandungan bikarbonat pada tanah di sekitar akar. Kandungan bikarbonat ini akan memicu terjadinya pelapukan batuan. Kemudian hewan. Secara langsung dekomposisi oleh hewan itu tidak terlalu nampak, namun secara tidak langsung akan kelihatan pengaruhnya itu. Nah, adanya hewan-hewan yang membuat lubang dalam tanah ini menyebabkan air hujan lebih banyak masuk ke dalam tanah, sehingga itu akan membantu proses dekomposisi. Kemudian air larutan. Pada umumnya air yang ada di bumi ini mengandung mineral-mineral tertentu. Yaitu air yang mendekati murni adalah air hujan. Pada prinsipnya, air berperan sebagai katalisator dalam berbagai reaksi kimia di dalam tanah. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat adalah horizon tanah. Proses pembentukan tanah atau genesa itu dimulai dari pelapukan batuan induk menjadi bahan induk tanah. Diikuti pencampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah, pembentukan struktur tanah, pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas tanah ke bagian bawah, dan berbagai proses lain yang dapat menghasilkan horizon-horizon tanah. Nah, horizon-horizon tanah ini adalah lapisan tanah yang terbentuk karena adanya hasil proses pembentukan tanah. Proses pembentukan horizon-horizon tanah tersebut yang nantinya akan menghasilkan tanah. Penampang tegak dari tanah itu menunjukkan susunan horizon tanah yang disebut dengan profil tanah. Profil tanah. Dalam pembentukan profil tanah di lapangan, itu terdapat 3 syarat yang harus diperhatikan, yaitu vertikal, baru, dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Profil tanah yang sempurna berturut-turut dari atas ke bawah itu memiliki horizon O, A, B, dan C. Berikut adalah gambar dari profil tanah. Ini ada horizon organik, horizon mineral, regolith. Keterangan dari profil tanah. Keterangan dari gambar profil tanah tadi. Yang pertama ada horizon organik. Jadi, horizon organik adalah lapisan tanah yang sebagian besar itu terdiri dari bahan organik, baik yang masih segar maupun yang sudah membusuk, terbentuk paling atas di atas horizon mineral. Adapun yang termasuk pada bagian horizon organik adalah lapisan O1 dan lapisan O2. Horizon mineral. Horizon mineral adalah lapisan tanah yang sebagian besar mengandung mineral. Itu terbentuk pada horizon A, yaitu A1, A2, A3, dan B, yaitu B1, B2, B3. Ini di atas sedikit dari horizon C. Dan yang terakhir adalah regolith, yaitu lapisan batuan yang cukup besar yang terbentuk oleh pelapukan batuan induk, sementasi, gleisasi, sedimentasi, dan sebagainya. Yang termasuk pada bagian horizon organik ini adalah lapisan C. Selain itu, juga terdapat lapisan R, yaitu lapisan yang belum terurai dan masih dalam bentuk batuan induk asli, atau yang disebut juga dengan parent rock atau bedrock. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.